Jadi itu mau maghrib, posisi mau maghrib. Siap-siap gitu, gue mau ke masjid, nyalain semua lampu nih. Gitu. Nah sampai di saklar, gue mau nyalain lampu tuh. Paling jarak semana, seginilah paling. Belum nyampe, saklarnya nyetek sendiri. Oh. Tetangga gua sebelah kiri paling berapa ratus meter, sama sebelah kanan sama-sama kiri. Kejadiannya paling berapa hari lah gitu, barengan. Kok bisa? Sebelum dia meninggal, dia bilang, ntar kalau gua udah meninggal, dia ngomong ke teman-temannya ya, lu bakal gua gentayangin. Idih. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di rumah joglo berhantu yang ada di daerah Jati Bening, Bekasi. Jadi dia ini di sana ngalamin kejadian horor yang menarik nih. Bisa kita ikutin ceritanya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Bang Ucok. Halo Bang. Yep. Bang Ucok datang ke sini. Ya. Bang Ucok ini hobi nulis cerita horor di Threads. Ya, setiap malam Jumat. Yes. Karena kita undang Bang Ucok juga tahu dari Threads nih. Ya. Dan ada salah satu ceritanya ya Bang Ucok nih yang menarik buat diangkat, yaitu waktu tinggal di rumah joglo. Kenapa Bang bisa tinggal di rumah joglo di Jati Bening ini? Kau bilang takdir terlalu ini ya. Jadi ada orang yang senang melihat anak muda bikin bisnis. Oke. Nah, orang ini orang kaya banget. Dan rumah ini adalah mainannya dia. Nah, rumah ini yang dipinjemkan dia ke gua buat silakan lu bangun bisnis, ini pakai aja. Oke. Coba. Anak ingusan baru mulai bisnis, belum punya apa-apa, tiba-tiba ada yang nawarin rumah segede itu dengan fasilitas lengkap itu gratis. Oke, dan lu tinggal sendiri di situ ya? Awalnya gue tinggal sendiri. Oh, berapa lama di situ Bang? Kalau total itu sekitar setahunan lebih lah ya. Misalnya 1,5 tahun lah gitu. Dan yang menariknya nih, sebelum lu datang ke situ ternyata itu rumah udah kosong. Kosong lama. Iya. Berapa lama? 10 tahunan lah. Nggak pernah ditinggalin? Nggak ada yang ninggalin. Dan ini benar-benar katanya rumahnya benar-benar gaya-gaya klasik Jawa gitu ya. Banget. Jawa klasik gitu ya. Banget. Iya, dari semuanya. Semuanya. Lu dari gerbang depan sampai paling belakang tuh. Tiap temboknya itu ukiran-ukiran Jawa klasik tuh. Gila itu vibes-nya mantep ya. Banget. Maksudnya kental banget. Dan ini salah satu koleksi katanya, koleksi yang punya ya. Nah, bisa dibilang kalau ini mainan ya, maksudnya sesuatu yang dia mainin lah, disuka-sukain lah gitu. Hobinya dia. Ya bisa jadi sesuatunya. Ya orang beli rumah susah, ini koleksi. Agak lain memang Bapak yang berduit. Yang punya ini. Ya, beliau ini. Oke Bang Ucok, yang terakhir di opening kita nih. Mau nanya, kenapa nih? Menurut Bang Ucok aja ya. Menurut Bang Ucok selama tinggal di sana, kenapa rumah itu bisa horor? Menurut Bang Ucok. Pertama kali ke rumah itu, jadi pas kita ketemu sama yang punya nih, dia kasih pesan. Oh wow. Iya. Oh. Pokoknya kamu silahkan mau kamu nggak seberenov lah ya, mau kamu pakai semua ruangan ini gitu. Cuman satu aja di kamar yang itu, kamar paling gede. Itu jangan kamu utak-atik lah gitu. Oh. Nah, terutama lukisan yang ada di kamar itu. Lukisan? Iya. Lukisan apa? Perempuan penari Bali. Oke. Nah, half body gitu ya, cuma kepala sampai pinggang lah gitu ya. Sambil pose menari gitu kan. Terus dia bilang ini jangan dipindahin, bahkan nggak boleh gitu. Nggak usah lah gitu. Oh, nggak boleh diapa-apain. Iya. Terus kan gue penasaran ya. Jadi gue tanya sama teman gue nih yang ngerekomendasiin gue ke situ. Katanya itu lukisan dibuat sama temannya Soekarno.
Oh gitu. Gitu. Punya dia tuh di dalam rumah itu ya. Iya. Lukisan selangka itu ya. Berduit banget ya. Iya. Oh karena itu dan ruangannya pun nggak boleh diapa-apain ya. Ya, pokoknya steril lah. Wah ini makin jadi misteri nih ya. Ada apa nih? Dan ini ditahan dulu pastinya Bang ceritanya. Iya. Nanti diceritain detail gimana. Dan Oke. buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bang Ucok, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, yuk langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri itu cepet 1 juta subscriber. Dan Bang Ucok, ini langsung kita mulai aja ceritanya. Ya. Tahun 2013 lah, kalau saya ingat ya. 2013 itu di Jati Bening itu tuh nggak seramai sekarang. Yes. Nah, masih banyak pohon lah ya, gitu. Masih adem lah gitu. Walaupun Bekasi kan. Jadi tahun itu tuh gue sebenarnya kasih pinjam rumah, dikasih pinjam. Oke. Dan ternyata rumah itu baru gue tahu di malam pertama gue tinggal di situ 10 tahun lebih tuh rumah nggak ditinggalin. Jadi gue dipinjam rumah nih. Rumahnya itu kalau dibilang luas gitu. Jadi gampang gini deh. Halaman depan itu tuh bisa muat 3 mobil, 8 motor. Oke. Gede. Depannya. Tuh, itu pintu gerbangnya. Di samping gerbang itu ada pintu utama tuh. Buat masuk ke ruangan pertama. Jadi ketika lu masuk ruang pertama itu lu udah dihadapin ruangan joglo. Wow. Jawa kuno gitu. Wow. Semua ornamen rumah itu tuh pakai jati. Ukir-ukiran segala macam. Gitu. Otomatis nggak tinggal juga kan kayak ukir-ukiran batu segala macam, patung-patung lah gitu. Nah, sebelah joglo itu kolam renang. Asri banget lah. Jadi kayak lu mau sekarang healing mau santai tuh enak banget lah rumahnya. Nah, habis dari joglo masuk ke, jadi terpisah tuh sama ruangan utama yang di belakang joglo. Oh, nah, oke. Lu ngelewatin jembatan kecil, jadi bawahnya tuh ada kolam ikan gitu. Wow. Ikan koinya segede-gede paha gua nih. Gede banget. Iya. Sama ikan koi kecil-kecil lah gitu. Nah, baru di ruangan utamanya, dia tuh memanjang ke kanan. Tengah itu, kalau jadiin aula tuh gede banget sih. Jadi aula. Nah, baru di sebelah kiri itu kamar tempat gue tinggal. Maksudnya gue kalau tidur di situ. Nah, yang di sebelah kanan ini kamar yang nggak pernah kita gangguin. Bukan gangguin nih, nggak pernah kita buka. Nggak pernah kita pokoknya itu kamar steril lah gitu, steril. Karena ada pesan dari yang punya rumah ketika dia ngasih kunci lah gitu. Jadi pesannya, kamu silakan mau ngembangin usaha kamu gitu, mau ngapa-ngapain deh pokoknya gitu kan di rumah. Cuman satu ya pesannya, lukisan yang di kamar yang gede itu jangan dipindahin. Kamar yang di kanan itu? Jangan dipindahin. Lukisannya itu gambar wanita penari Bali. Oke. Di dalam kamar? Di dalam kamar itu. Tapi memang kamarnya berarti ditutup? Ditutup. Nggak dikunci kan? Nggak dikunci juga. Bisa dibuka? Bisa. Okay. Cuman steril aja nggak kita apa-apain lagi. Yes. Terus lukisannya nggak gede sih. Jadi paling 1x1 lah paling ya. Oh kecil ya? Bukan yang gede-gede banget tuh bukan. Gitu. 1 meter kali 1 meter? Iya. Half body lah. Jadi kepala kayak tengah badan gitu kan. Cuman dia bilang katanya gini, lukisan itu dibuat sama temennya Soekarno. Nah dia bilang kayak gitu. Wah. Ini pasti yang punya juga bukan orang biasa ya? Nah, ya makanya rumah itu dipinjemin sama dia. Lu bayangin, gue setahun lebih tinggal di situ, listrik dia nanggung, internet dia yang nanggung, bersih-bersih rumah dia yang nanggung. Oh, iya. Jadi gue cuma tinggal di situ gitu. Gue tinggal di situ ngembangin. Dulu tuh waktu masih kuliah itu gue punya usaha di bidang kriya lah, kerajinan tangan. Nah, ya satu sisi mungkin bentuk rasa syukurnya dia. Jadi umur dia waktu itu kalau nggak salah hampir 60 deh, hampir. Ini masih kerabat, masih keluarga ya? Enggak juga. Kenal juga. Jadi gue direkomendasiin sama temen. Oh. 60 tahun,
hampir 60 tahun dan dia baru dapat anak pertama. Oke. Baru dapat anak nih, cewek anaknya. Nah itu kayaknya bentuk syukurnya dia kali ya. Jadi kayak ini rumah dan nggak ada yang nginepin tinggalin juga gitu kan. Udahlah, lu pakai gitu. Abang tinggal situ sendirian. Sendiri. Wah, gila. Tapi kalau siang teman-teman gue situ semuanya kan. Ya, namanya anak ini kan Iya. kampus. Kalau kata temen gue sih rumah yang tadi yang rekomendasiin gue ya. Rumah itu tuh kayak mainannya dia aja sebenarnya. Jadi kayak kalau cowok kan ada hobi kan. Iya. Ya, mobil, motor. Nah, di rumah. Oh, gitu. Makanya tuh rumah dicakepin lah sama dia. Gitu. Ditambahin apa nih? Sampai pintunya tuh gebyok. Tuh kan gebyok yang pintu Jawa klasik tuh yang diukir-ukir gitu. Tiap pintu tuh dikasih gebyok sama dia. Gitu. Udah ya, ngomongin harga nggak tahu lah ya itu rumah harga berapa gitu. Oh, iya. Kalau ngomongin horor juga, itu rumah pinggir jalan persis. Pinggir jalan gede. Persis. Wow. Jadi klaster dia paling depan. Oke. Jadi sepintas orang nggak akan ngira kalau rumah itu ternyata kayak gitu deh. Jadi itu malam pertama tuh. Habis Isya, gue ke depan. Karena ada yang dagang nasi uduk kan. Oke, lapar. Nah, ya biasalah, lapar ya, makan. Terus lagi makan nasi uduk, bapak-bapak yang dagang ngomong ke gue gitu. Bang tinggal di sini ya? Gitu. Sendirian? Iya pak. Gitu kan. Kok berani ya? Ya berani aja sih gitu. Nggak ada yang macem-macem kan, gue bilang. Emang nggak ada yang gangguin? Oke. Iya, gue bilang nggak ada sih. Orang malam pertama juga kan. Terus akhirnya dia cerita. Jadi si bapak-bapak nasi uduk ini ternyata yang ditugasin sama yang punya rumah buat ngebersih. Kayak ngerapihin rumput segala macam. Oke. Gitu. Tadinya si bapak ini ditawarin buat tinggal di situ. Jadi di belakang rumah itu disiapin lah sama dia kayak kamar gitu. Di luar dari rumah ya, di halaman belakang. Cuman dia nggak mau. Dia bilang, pernah coba, tapi saya diusilin. Oh gitu. Katanya. Akhirnya dia nggak mau tinggal di situ. Tapi dagang aja di depan gitu. Ngebersihin masih ngebersihin. Oh yaudah, dapat cerita kayak gitu dari dia. Wah, asik juga nih. Maksudnya asik tuh nanti hari kedua, ketiga berikutnya gitu kan ya. Apakah gua akan ketemu juga sama yang dia maksud gitu kan. Terus ya ternyata setelah itu paling sebulan 2 bulan itu nggak ada kejadian apa-apa. 2 bulan aman loh. Aman aja. Nggak ada kejadian apa-apa. Oke. Jadi tinggal kayak biasanya, aktivitas kayak biasanya gitu kan, nggak yang gini. Nah sampailah gue mulai ngajak teman-teman main ke situ. Oke. Nah, karena sebulan 2 bulan tuh gue masih prepare lah ya, maksudnya kan gue juga masih kuliah gitu. Nah teman mulai main nih ke situ. Itu tuh pertama kali kejadiannya. Jadi kita lagi duduk nyantai lah ya, ngobrol segala macem gitu. Jam berapa? Siang gitu. Ada berapa orang? Waktu itu kejadian ada 4. Oke. Nah, jadi lagi enak ngobrol gitu kan sama teman-teman. Tiba-tiba ada suara gimana sih kayak orang kejebur air gitu. Iya. Nah, kirain ikan koi dong. Kan ada ikan koi gede-gede tadi kan. Nah, kita duduk tuh nggak jauh dari kolam ikan. Lihat nggak ada sih. Airnya tenang aja gitu. Oke. Jangan-jangan ada yang tuh kali di kolam renang gitu. Entah bocah mungkin diem masuk segala macam kan gitu. Nah, sampai cek kolam renang juga airnya tenang aja udah. Tapi gede suaranya. Gede banget. Dimana kayak orang jebur ke kolam gitu. Itu yang pertama. Ya udahlah santai aja gitu kan. Terusin aja. Nah, terus gak lama kejadian kedua tuh masih temen gue juga yang disengin. Jadi posisi itu justru malah gue tuh belum ketemu yang kayak gitu tuh. Ini di hari yang sama masih gitu? Beda. Oh beda hari. Nah, jadi ada lain waktu gitu temen gue main lagi ke situ gitu. Temen yang lain lah ya. Ini rada banyak lah orangnya. Kayaknya hampir 10 orang lah. Gue lupa berapa persisnya. Lagi makan tuh kita. Di mana? Sama di ruang tengah itu. Oh yang belakang joglo itu ya? Iya. Jadi tiba-tiba ada satu teman gue lompat. Dia dicubit. Kaget kan? Aduh sakit kali lompat. Lalu kenapa gitu? Siapa yang nyubit gue katanya? Orang dia duduk rada jauhan, nggak ada yang dekat sama dia gitu. Sakit banget ya tadi. Kayak ada yang nyubit, dia bilang kayak gitu. Wah, di dalam hati gue nih,
Kalau beneran memang ada yang usil, ini udah main fisik nih, gue bilang gitu kan. Gitu. Ya udahlah. Nah, setelah itu teman gue yang itu tuh nggak mau datang lagi tuh. Yang dicubit tadi, gitu. Emang sekali itu doang dia datang. Itu cerita kedua tuh. Nah, lain waktu lagi, kalau ini malam kejadiannya. Kalau tadi 2 itu kan siang ya. Ya paling jam-jam tadi makan siang gitu. Nah, kejadian yang ketiga itu jam 8 malam lah. Kita lagi ngerjain project, malam itu ngerjain project gitu. Terus ceritanya teman gue ini tuh mau beli nasi goreng keluar, dia udah ini motor gitu kan, udah buka gerbangnya, tiba-tiba ngibrit ke dalam, lari. Batan udah gemeteran, Teriak dia? pucet gitu, nggak teriak, Oh, langsung lari. ngibrit aja langsung. Kaget kan gitu, kenapa lu gitu? Ada yang entah dia ketemu ular atau apa gitu juga nggak tahu kan gitu. Tapi dia diem gemeteran gitu. Cowok, bukan cewek ya, cowok loh. Gitu. Ya udah duduk santai gitu. Terus udah tenang. Kenapa gitu? Tadi tuh gue mau nyater motor, starter motor. Terus tiba-tiba jadi parkiran motor. Jadi parkiran motor itu ngadep ke gerbang luar. Nah di apa namanya belakangnya dia itu tuh masih yang ruang utama tadi, yang gue bilang gede, yang panjang itu. Nah tapi posisinya itu dapur. Oke. Dapur. Kebetulan memang ada pohon-pohon lah di situ. Jadi katanya pas mau mindahin motor, dia ngeliat depannya dia tuh gede banget hitam. Oke. Berdiri. Terus ya mungkin kan ada panik ya. Motor dia tinggalin, kunci dia tinggalin gitu. Langsung lari ke dalam. Karena dia ngeliat itu gede banget. Oh gede banget. Ya gue bercandain aja. Lu ngeliat Bigfoot kali lu gitu. Bigfoot. Iya benar, Bigfoot. Ya nggak ada kemungkinan di Bekasi ada Bigfoot kan. Nah, tapi anehnya tuh semua kejadian itu tuh yang ngalamin tuh teman gue. Oh, lu sendiri belum? Belum, gitu. Nah ini kan aktivitas di rumah udah mulai sering ya. Tadi kan gue sendiri tuh 2 bulan pertama tuh. Nah, mulai ramai tuh teman gue yang main segala macam gitu. Sampai kejadian ketiga itu, setelah itu baru tuh gue ngalamin yang paling gue inget sih itu 3 kejadian lah. Selama ya setahunan lah ya, berarti sisanya waktunya gitu. Jadi itu mau maghrib, posisi mau maghrib. Nah, siap-siap gitu, gue mau ke masjid, nyalain semua lampu nih. Gitu. Nah, sampai di Saklar, kebetulan Saklar itu tempat yang tadi gue bilang kejadian yang teman gue dicubit, yang kita lagi duduk ada yang kejebur, di situ tuh posisinya. Gue mau nyalain lampu tuh, paling jarak semana, seginilah palingnya. Belum nyampe nih, Saklarnya nyetek sendiri. Oh. Ya gue nge-freeze sendiri maksudnya gimana nih gitu kan. Kecuali kalau mungkin udah kesentuh dikit, nah itu lain cerita. Jadi bener-bener paling jelas lah jaraknya. Cetek aja gitu. Ya udah gue bilang makasih ya. Oke. Makasih, gue tutup pintu, berangkat. Nah itu kejadian pertama tuh. Maksud gue, paling cuma ini kali ya, apa namanya kayak ya entah error atau apalah gitu intinya. Tapi namanya saklar dicetekin gitu kan, ya kalau nggak ada yang ngetekin nggak mungkin dong. Benar. Ya kan? Terus yang kedua, posisi siang kalau itu, jam-jam 2-an lah. Gue lagi ngerjain buat persiapan pameran. Oke. Nah, jadi ngampar di mana-mana lah barang-barang semua tuh kan. Duduk lah ngerjain. Biasa ngerjain pasti namanya kita biar santai nyetelin musik dong. Ramai tuh di situ. Cuman berdua. Oh, berdua. Nah, berdua. Nyetelin musik, terus kita ngerjain gitu. Nah, kebetulan musik yang gue setel itu tuh musik perang. Musik perang. Biar seru aja. Oh. Okay. Nah, nyetelin musik kita ngerjain gitu. Terus tiba-tiba mati nih musiknya. Pakai apa tuh? Pause. Laptop. Laptop. Oke. Nah, pause sendiri dia. Oke. Gitu. Gue kira error lah ya. Cek, kirain laptop mati. Oh ternyata nyala nih. Jadi cuma di pause aja gitu. Ya udah gue nyalain lagi. Gue lanjut ngerjain lagi tuh. Ngerjain. Di pause lagi tuh. 2. Cek lagi.
Kirain mati laptop kan? Oh enggak, ternyata ke pause sendiri. Ya udah, play lagi, ngerjain lagi, ngerjain, pause lagi. Oh, tuh. Jadi, ayo udahlah gue bilang, ini iseng banget nih. Maksudnya karena kejadian teman gue, makin kesini tuh gue jadi yang kayaknya beneran ada yang iseng deh di rumah ini gitu kan. Ya udahlah gitu. Selesai itu kejadian kedua. Ngepausin musik gue lah gitu kan, yang gue denger. Nah, kejadian ketiga, nah ini nih yang gue nggak tahu nih, apakah di luar nalar gitu kan atau enggak gitu. Kejadian ketiga itu malam jam 1 malam, itu tengah malam lah pokoknya. Gue lagi ngerjain skripsi di kamar. Ya namanya malam, hening ya. Tahun 2013 itu Jatibening itu masih sepi banget. Di area situ masih sepi banget. Jadi kalau malam tuh benar-benar udah sunyi banget kan kondisinya, enak ngerjain skripsi. Nah lagi asik ngerjain, tiba-tiba ada dengar suara dari luar, geret gitu. Jadi kayak ada suara sesuatu yang kegeret. Oke. Nah, kayak geser gitu kan. Dalam hati gue, maling kali ya. Wah kacau nih kalau maling gitu kan. Gue sendirian soalnya. Udah gue ambil batangan kayu lah ada di kamar gitu kan. Terus pelan-pelan gue buka pintu kamar. Gue cari tuh intip. Soalnya suaranya jelas banget tadi suaranya gitu kan. Ada di ruangan itu ya? Ruangan tengah itu. Oke. Soalnya kalau maling, wah gue sendirian gitu kan. Ya minimal inilah. Kalau nggak lu yang mati, gue yang mati gitu kan. Minimal ada perlawanan. Iya, udah siap nih. Buka, nggak ada siapa-siapa, kosong gitu. Ya udah, gue tungguin gitu kan. Gue nyalain lampu, beneran kosong. Nggak ada tuh. Kalaupun misalkan beneran maling, terus pasti dengar suara orang panik kabur gitu kan. Sedangkan semua pintu kekunci. Jadi tuh di ruang tengah ada 2 pintu, yang hadap ke depan ke joglo sama yang belakang ke halaman belakang. Oke. Gitu. Terus ini dia, pintu yang belakang itu tuh kaca. Jadi kita cuma ditutupin sama tirai. Oke. Nah, sebenarnya sih bayang-bayang dari luar kelihatan lah gitu ya. Terus nggak ada siapa-siapa tuh. Jadi benar-benar nggak ada suara orang kabur. Oh udah. Gitu. Nah, gue iseng. Tadi dengar suara yang geser kan. Gue cek tuh satu-satu tuh. Tuh tengah. Jadi di ruang tengah itu ada, kita nyebutnya apa ya? Buffet kali ya, buffet atau lemari yang biasa buat naro. Iya, buffet. Panjang tuh dia. Berapa meter ya? 2 meter ada kayaknya deh. Panjang tuh, panjang banget. Semua bahan di rumah itu tuh jati. Lu bayangin berat jati itu kayak gimana? Iya, berat banget. Buffet. Terus bangku, ada meja panjang. Di tengah tuh. Sama, bahannya juga jati, berat. Gue cek iseng satu-satu nih. Beneran nggak ada yang kegeser? Bener. Yang kegeser itu meja. Wah. Meja panjang itu. Itu bener-bener kegeser. Lu bayangin aja siapa yang ngegeserin. Jauh nggak geser ya? Lumayan. Sejengkal paling lebih kurang lah. Ya sini. Kenapa gue belum bisa geser? Kelihatan ininya. Apa? Ya bekasnya kelihatan. Malam-malam nggak ada orang, meja geser sendiri. Itu tuh. Gila ya. Makanya gue bilang kalau kejadiannya kayak menampakkan yang serem-serem ke gue tuh nggak ada gitu. Tapi yang kejadian yang kayak gitu semua, yang berkaitan dengan barang-barang bener-bener mati lah gitu. Gue mikirnya kalau memang beneran ya, kalau memang rumah joglo ini, kita nyebutnya rumah joglo. Jadi sama teman-teman itu kalau misalkan main ke rumah joglo yuk gitu, pasti ke situ. Kalau memang benar kata bapak-bapak dagang nasi uduk tadi, yang dia pun pernah ngerasa diusilin kayak dia. Gitu. Ya gue bilang sih dari kejadian teman-teman gue gitu sampai ke kejadian gue sendiri gitu. Ya berarti emang benar gitu. Kalau ini rumah 10 tahun, apalagi vibes rumahnya itu tuh Jawa klasik gitu kan. Terus ada barang-barang yang tadi tuh disebutin lukisan yang nggak boleh dipindahin gitu. Ya menurut gue mungkin memang ada yang udah nempatin duluan gitu. Nah,
Cuman gue kepikirannya gini, kenapa temen gue yang diusilin tuh lebih dari ke guanya gitu. Kayak tadi kan ada yang dicubit, ada yang diliatin hitam gede gitu kan. Kalau gue sebatas itu aja gitu. Makanya gue coba iseng aja, jadi kayak gue bilang kan, kalau mau ngusilin gue lagi sibuk ngerjain skripsi, gue bilang besok aja lah gitu. Kadang suka gue isengin kayak gitu. Cuman dalam pikiran gue ya, maksudnya kalau memang bener itu lukisan yang jadi media utamanya nih, anggaplah sesuatu ini gitu kan, dia ada di dalam lukisan itu, anggap kayak gitu. Dan rumah ini yang selama 10 tahun nggak pernah ditinggalin sama manusia gitu. Dan itu jadi tempat tinggal dia semua gitu. Mungkin ketika kehadiran pertama gue di situ, dia ngerasa gue punya temen nih gitu. Gue punya temen, setiap gue beraktivitas gue nemenin nih gitu kan. Setiap dia beraktivitas, maksudnya itu gue beraktivitas, aku menemaninya gitu. Tapi ketika gue ngajak teman-teman gue, dia mulai merasa terusik tuh. Ya. Gitu. Maka gue bilang, ya mungkin sesuatu ini gampang baper kali. Jadi teman gue main dicubitin, teman gue main diisengin sama dia. Jangan sampai teman gue main terus kesinilah gitu. Karena setelah kejadian itu yang di sini emang pernah datang, nggak berani lah gitu. Nggak balik lagi, takut. Oke. Nah, tapi pas giliran ke guanya gitu, oh lampu dicetekin, mungkin ngebantuin kali. Gitu. Ini aku bantuin ya, kayak gitu. Kayak gue bilang ya makasih ya gitu. Terus tadi tuh gue nyetel lagu perang. Mungkin versi dia nggak asik. Ganti kayak lagu romantis kayak gitu. Lagu koplo kayak gitu kan. Dimati-matiin sama dia tuh. Nah, sama yang terakhir malam tuh yang meja kegeret gitu. Ya mungkin satu sisi yang namanya, gue pernah dengar cerita lah ya. Mereka ini tuh memang versi mereka, ada yang mereka tuh bisa menyukai manusia. Ada juga dari mereka tuh yang suka ngusilin tadi ya. Ada juga dari mereka tuh yang mau ngajak main. Nah, mungkin yang ketiga itu tuh. Dia ngajak gua main. Karena lagi asik nih, lagi lagi hening, suasana lagi hening gitu ya. Jangan ngerjain skripsi lah, nongkrong aja sama gua sini. Mungkin gitu kali ya versi dia. Sih sibuk gitu. Banget. Itu. Dari banyak kejadian itu ya udah, gue to the point aja bilang gitu. Karena setiap gue ketemu dengan kejadian kayak gini ya, kita sebutnya apa, kejadian mistis lah, yang kayak gitulah ya gitu. Yang berkaitan dengan sesuatu yang mereka tinggal di dimensi yang lain gitu. Ya gue komunikasi kayak biasa aja gitu. Mungkin gue bilang terima kasih, gue bilang udah gue lagi capek nih, gue mau tidur gitu. Termasuk yang tadi malam, gue mau ngerjain skripsi ya gitu. Dah, jangan gangguin gue dulu. Kalau mau main besok kita main. Gitu. Seterusnya sampai gue selesai tinggal di rumah itu gitu. Gak ada kejadian yang ya katakanlah sampai gue diganggu kayak gimana gitu. Kalau versi bapak-bapak yang dagang nasi uduk katanya anaknya sampai sakit lah kayak gitu. Gitu sih. Apalagi yang diceritain tukang nasi uduk itu? Kalau dia sih nyeritain tadi tuh ya, pernah diusilin tuh kayak mungkin sebatas suara. Yang kedua itu tadi yang dia bilang anaknya sakit gitu. Sakit, dia bilang sih setelah ngalamin kejadian itu. Oke. Ya mungkin balik lagi ya, ini kan gue bilang orang tua, artinya dengan pemikirannya pada masa dulunya gitu, sehingga dia langsung ya udahlah, kesimpulannya dia, anak gua sakit kemarin kejadian kayak gini, kayaknya ini nih utamanya gitu. Akhirnya dia izin sama yang punya rumah, dia nggak mau tinggal di situ, tapi tetap dibersihin sama dia. Oke. Nah, tuh. Dia pindah ke tempat yang lain. Dan dia bilang setelah pindah tempat lain, ya anaknya nggak sakit lagi. Ya kita kalau ngobrol sama orang-orang tua pasti banyak yang pendapat seperti itu kan, gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau bilang ya mungkin anak saya kebetulan aja kali, gitu. Pada saat itu anak sakit gitu kan. Bang, tapi sampai akhir lu tinggal di rumah itu nih, di rumah joglo ini, nanya nggak itu rumah dapat dari mana, beli sama siapa dan lain-lain, nanya nggak? Oke. Ya kepo aja gitu, penasaran dikit. Jadi itu rumah, itu kan mainannya dia.
Bagian ini koleksi lah ya gitu. Kebetulan yang punya ini pengusaha besar lah. Terus tadi gue bilang itu bentuk rasa syukurnya dia karena setelah sampai umur dia hampir 60 tahun itu tuh baru dapat anak. Nah, dan dia suka sama versi dia ya, anak muda yang mau ngembangin bisnis. Oke. Nah, silahkan dipakai, fasilitas semuanya ada gitu. Kembanginlah usahanya. Gitu versi dia. Nah, tadi ya pesannya ya. Cuman satu, lukisannya jangan dipindahin. Nah, ya itu rumah otomatis dari hasil bisnisnya dia dong. Ya kan? Yang artinya saya punya uang, saya beli tanahnya, saya bangun rumahnya karena saya suka Jawa klasik gitu. Ornamen segala macamnya gitu. Ya, rumah ini saya buat seperti itu, sedemikian rupa gitu. Jadi di antara banyak rumah cuma dia doang yang paling beda tuh. Iya. Ditambahin berbagai macamnya gitu. Maka jadilah tuh rumah. Nah, selama gue tinggal di situ, dia lumayan sering kok berkunjung. Oh iya. Nah, jadi kayak mana nih yang rusak gitu, tadi benerin. Mana nih yang perlu ditambah, kayak gitu. Jadi memang orang berduit sih, orang berduit yang. Iya. Dari koleksinya aja menandakan beliau berduit sih. Ya kan kalau kita koleksi itu mainan anime ya kan. Iya. Nah, seperti poster-poster mungkin ya. Emang koleksi motor aja udah lumayan mahal kan, ya motor. Dia koleksinya rumah maksudnya. Agak mehong sih. Dan kalau dia ngajak teman-teman, mungkin teman nongkrong kali ya, teman nongkrong atau relasi bisnisnya, dia selalu ngajak ke rumah itu. Jadi ruang joglo depan itu buat dia. Buat meeting, buat itulah. Oh wow. Dia suka sama orang yang anak muda yang ngembangin bisnis. Ya. Cocok sama gua. Itu dia. Iya. Coba kalau waktu cocok, itu iya. Udah kayak sekarang ya, industri kreatifnya ya. Mungkin akan lebih maksimal lah. Iya. Bisa dipakai syuting ya kan, jadi studio iya, lonceng misteri. Makanya terakhir waktu gue udah selesai di rumah itu, maksudnya udah setahun lebih ya, gue pamit karena gue dapet funding lah dari luar. Terus niat gue, kita harus upgrade nih, masa numpang dulu kan gitu. Mau nyewa rumah ini kayaknya juga agak ini juga deal-dealan sama yang punya gitu, karena nggak mungkin murah nih kalau kita sewain rumahnya gitu kan. Nah ternyata setelah gue tinggal di situ, pamit, itu rumah disewain sama dia ke PH. Production house. Iya, untuk syuting film atau sinetron antara dua itulah. Oh. Tuh, terakhir ya. Sekarang masih ada nggak sih rumahnya? Masih. Kalau lu cari di Google Map masih ada, tapi lagi mau dijual. Gue nggak tahu nih beliau masih ada apa enggak. Karena udah lama lost kontak juga. Orangnya nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi rumahnya dijual. Cuman pagarnya udah ganti sih, udah nggak vibes-nya udah nggak kayak dulu lagi. Pohonnya udah nggak ada gitu. Tapi dalamnya masih tuh. Dalamnya masih. Gitu. Cocok banget lah kalau buat studio. Iyalah. YouTube segala macam tuh. Yang jadul-jadul gitu mantep emang kalau buat studio YouTube. Gue termasuk yang semua kita percaya ada alam gaib lah itu. Iya benar. Nah, bagaimana cara pandang gue terhadap alam gaib itu? Ya kita beda dimensi aja. Ketika terjadi sesuatu yang kita sebut mistis, itu tuh hanya terjadi pergesekan aja antara dimensi kita dengan dimensi orang lain, dimensi itu, gitu. Udah setahap sampai di situ aja gitu. Ada crack yang bikin, ya mungkin dia bisa melintas lah gitu kan, gitu. Dan gua pribadi, kalau dibilang persentase ya, sebutlah sinyal yang artinya kita bisa ngerasain, ya mungkin ngerasain sesuatu yang crack tadi tuh, pergesekan dimensi itu. Nggak gede lah, mungkin sekitar 30%, 40%, 30% lah paling, gitu. Karena kalau tadi kan kejadiannya benar-benar yang gue lihat ya, karena di kehidupan gue pun ada kejadian-kejadian yang memang gue ngerasain, kayaknya ada yang nggak beres nih, gitu. Ya paling gampangnya inilah, pernah juga gue ceritain, ketika gue tengah malam nih, terus ngedengerin anjing. Itu ada dua tuh. Menggonggong dia atau melolong. Nah, kalau menggonggong bisa jadi ngelihat orang aja lah gitu. Entah maling, entah orang lewat gitu. Tapi kalau melolong itu gue suka perhatiin tuh. Dan biasanya gue ketemu si anjing ini sambil ngelolong kayak ngikutin sesuatu aja gitu.
Nah biasanya ketika kejadian itu ada, feelingnya udah yang, kayaknya seru nih buat diliatin gitu. Lu bayangin tengah malam ngelihat segerombolan anjing sambil ngelolong tapi jalan kayak ngikut orang jogging gimana sih? Oh iya benar-benar. Nah itu waktu gua kecil sering banget ketemu yang kayak gitu. Berarti selama lu sampai sekarang ini ngalami kejadian horor yang intens di rumah joglo itu ya bang ya? Berarti ada kejadian lain nggak bang yang lumayan intens sempat gitu di tempat usaha kah? Oh, di rumah sendiri kah? Malah paling sering setelah gua nikah. Gimana tuh mas kejadian di rumah berarti? Di mana aja? Di mana? Bisa di rumah. Ada bisa lagi ya? jalan santai di mana? Yang baru-baru ini yang paling parah ada nggak? Kemarin. Gimana kejadiannya? Komplek Cijantung tuh yang tentara tuh. Iya. Nah. Kenapa tuh? Nah tadi gue bilang gue 30% ya. Anggap 30%. Istri gue itu lebih gede sinyalnya. Oke. Dia bisa 80-90 lah. Gitu. Ketika dia merasa ada yang nggak beres, nyamber ke gue. Benar. Lu bayangin nih, lagi boncengan sama istri nih. Dia pakai motor ya, di belakang. Posisinya itu kalau ada yang tahu nih di komplek tentara Cijantung itu kan ada lapangan tuh. Yang ada patung King Kong-nya tuh. Jadi gimana sih kayak lu ngelewat, lu jalan terus lu ngelewat kabut asap, nembusin itu, gitu. Karena gue dari Riau ya, Riau itu tuh dulu tuh langganannya kabut asap. Iya benar. Lu bayangin gue dari sini jarak paling cuma berapa meter doang tuh pandangan, habis itu nggak ada kelihatan tuh. Nah kayak gitu rasanya tuh, terus lu masuk, dan lu ngirup asap itu, bikin lu sesek. Ah, itu yang dirasain tuh. Baru kemarin. Jadi lewat situ, terus istri gue tuh yang udah langsung mau pingsan tuh. Cuma dia bilang jalan aja. Gitu. Sampai mau ke Kelapa 2 yang ada jadi sana itu kan ada tuh kalau keluar dari komplek itu tuh, gue nggak tahu ya, bukan penangkaran lah, yang banyak rusanya tuh ada tuh pokoknya. Nah, sampai ke jalan Kelapa 2-nya, iya, normal lagi udah. Brimob ya keluar situ ya? Ya keluar itu lah pokoknya. Udah, normal lagi. Nah, baru dia bisa cerita. Kenapa? Apa yang diceritain? Ada yang berdiri aja di pinggir jalan. Jadi kayak ini kekuasaannya dia gitu. Ada berapa ya? Oh. Gitu. Dan ngeliatin kita lewat gitu. Asap itu dari mana? Asap itu? Kata dia, asalnya. Aslinya nggak ada, tapi tuh kayak lu ngerasain sensasi itu gitu. Iya. Nah, sensasi itu berarti. Iya, dan sensasi itu, kabut asap itu ya. Dan itu yang nyamber ke gua tuh. Makanya gua kesini tuh istri gua mau ikut, nggak, jangan. Terjalan lu ini lagi. Tuh. Paling sering di tempat yang random, yang kalau orang bilang tempat itu horor, tempat itu angker, belum tentu. Berarti bisa dibilang istri pun banyak pengalaman horornya ya, semasa hidupnya. Semasa hidup dia. Banyak. Wah, nggak boleh tuh nanti cerita ke sini Kak, ya kan? Salah ya? Bisa lah. Sini aja. Karena kejadian bener random banget lah. Gitu. Mumpung deket kan rumah kita kan. Cuman dia nggak aktif di sosial media. Nggak apa-apa. Jadi dia, di thread itu justru malah gue nyeritain pengalaman gue dan pengalaman bareng sama dia juga. Ada lagi pengalaman bareng dia? Banyak. Yang serem. Oh, yang serem. Ini cerita waktu gue masih SMA gitu. Di Riau? Gue di Riau. Di Kepulauan Meranti, jadi gue tinggal di pulau kecil. Oh. Gitu. Di pulau kecil gitu lah. Keren ya. Tapi tahun segitu tuh listrik di kita tuh masih ini. Jadi malam tuh gelap. Oh iya? Iya kan, ada listrik. Wow. Nah, pokoknya di atas jam 8 tuh udah orang aktivitas di rumah masing-masing lah gitu. Jadi ada kejadian barengan nih, tetangga gua sebelah kiri paling berapa ratus meter, sama sebelah kanan sama-sama kiri. Kejadiannya paling selang berapa hari lah gitu, barengan. Kok bisa? Yang sebelah kiri ibu-ibu, istri ketiga. Oke. Mungkin dia nggak terima suaminya nikah lagi istri keempat, gitu. Secara ekonomi dia ditanggung semuanya, karena suaminya itu termasuk salah satu orang kaya di kampung kita tuh, di pulau itu, juragan lah. Yang sebelah kanan umuran SMA, gitu. Sebenarnya tetangga guru bahasa Inggris gua tuh, persis depan rumahnya. Inilah sama pacarnya. Cewek berarti? Cewek ini dua nih? Iya, yang kedua cewek. Ya sama pacarnya gitu.
udah kelewat batas, tapi nggak sampai hamil. Nah mungkin dia stres kali ya, segala macam itu. Oh, ditinggal. Kalau posisi kata orang kan orang meninggal dan itu tuh serem banget, ya dong. Yes. Meninggal dalam keadaan sakit banget kan, gitu, mata melotot, gitu kan, lidah keluar, itulah pokoknya. Nah sebenarnya kalau bilang yang paling ngeri itu yang kiri. Beberapa tetangga yang ikut lihat itu semuanya trauma tuh ngelihat. Kenapa? Ya lu bayangin buka pintu gitu kan ya, buka pintu lu langsung ngelihat di depan lu gitu dengan posisi yang kayak gitu. Wah itu yang lihat tuh rata-rata trauma semua. Tapi nggak kejadian apa-apa. Mau malamnya besoknya gitu, nggak ada kejadian. Nah justru kejadian yang si anak SMA ini, Oke. si cewek. Sebelum dia meninggal, sebelum kejadian di gantung diri itu, dia bilang, ntar kalau gue udah meninggal, dia ngomong ke teman-temannya ya, lu bakal gue gentayangin. Idih. Ya sebelum dia diri ngomong begitu. Setelah kejadian itu, kaget kan teman-teman semuanya kan, teman-temannya dia gitu. Karena dia ngomong gitu sebelumnya. Dan bener aja, besok malam dan berikutnya keluarganya dia, orang tuanya, adik-adiknya itu ngungsi dulu ke rumah saudara. Kenapa? Ceritanya gimana? Ya cerita yang gue dapet di situ, tiap malam tuh ada yang ngetok pintu. Dan itu teman-temannya juga bilangnya sama. Gue tahu informasi itu kan dari guru bahasa Inggris gue tadi, gitu kan. Dia cerita rumah itu lagi kosong tuh, gitu. Soalnya ngungsi dulu nih keluar, kan nggak nyaman. Gitu. Versi mereka kayak udahlah ya, jangan gangguin kayak gitu macam. Itu kan informasi yang gue dapat ya. Gue orang penasaran. Cobain jam 11 malam Jumat tuh. Gue pulang dari gue lupa rumah temen gue kayaknya deh, gitu. Jalan lewat situ gitu. Ini malam gak ada listrik nih di sana nih. Gelap ya. Listrik ada, tapi kalau malam itu suka ada mati lampunya. Oh Jadi iya. Kayak siang beraktivitas listrik normal nih, tapi malam dimatiin sampai subuh. Sampai pagi. Bagi listrik. Ya, jadi jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Yeah. Posisi pada saat itu ya kebetulan mati lampu tuh, gelap gitu. Gue orangnya kepoan soalnya. Cobalah iseng lewat gitu kan. Iya sih nggak ada kejadian apa-apa di guanya, gitu. Tapi dari keluarganya, teman-temannya, semuanya, iya ada, gitu. Nah, itu kenapa cara pandang gue terhadapnya tadi ya, baik tadi di rumah joglo, pengalaman gue yang lain-lain itu, ya gue melihat ini hanya beda dimensi aja yang ya udahlah kebetulan kita bergesekan gitu. Dan gue bukan tipe yang penasaran banget ya, enggak juga gitu. Jadi ini bagian dari hidup yang berdampingan aja. Bahkan ketika gue nikah dan ternyata istri gue jauh lebih kuat sinyalnya gitu, dan gue pasti sering ngadepin yang kayak gini gitu. Ya udah gitu. Hal yang biasa. Selama bisa kita komunikasikan, gue bilang, udah ya jangan gangguin ya. Udah ya pulang ya, gitu. Ya udah gitu. Ya pasti diselingi dengan, karena gue muslim gitu, diselingi dengan doa apa yang bisa gue kasih. Dah gitu aja sih. Gitu. Dari berbagai macam kejadian lah. Ya, mungkin nextnya semoga ntar istri Bang Ucok mau cerita ya di sini ya Kak ya. Pasti banyak tuh cerita tuh. Banyak banget. Iya. Makanya. Mertua gue sampai bilang bikinin ini apa cerpen ya. Nggak tahu. Dia banyak banget. Jadi sekarang masih nulis di Tweets, berarti masih nulis ya? Gua aktif. masih. Pernah salah satu cerita istri ada yang ditulis nggak, apa semuanya cerita sendiri aja? Ada juga cerita istri. Atas ya? pertama oleh cerita sama istri gue tuh. Oh. Nah, nanti kakaknya nih, istrinya Bang Ucok main ke sini langsung cerita sendiri ya kan? Biar seru. Boleh lah. Itu kalau teman-teman mau baca threads-nya Bang Ucok di mana nih, Bang? Ya gue aktif di threads. Namanya apa? Saya Bang Ucok. Saya Bang Ucok. Iya. @saya Bang Ucok gitu ya. Saya Bang Ucok. Oke, nanti linknya ada di deskripsi. Itu banyak banget cerita-cerita horor yang di setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat itu ada konten. Ya pokoknya gue ceritain Bang Ucok ya. Di situ yang hobi baca ya terutama ya. Kan sekarang banyak orang yang bosan lah nonton, bosan lah denger ini mau baca. Orang kan beda-beda sekarang. Dan ini mau ngucapin banyak makasih banget sama Bang Ucok, Bang. Thank you banget ya. Ya gue makasih juga nih. Iya, ternyata cerita gue Thank you banget ini Bang udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Thank you banget. Karena rumah joglo ini menarik nih. Karena kita waktu itu juga broadcast di rumah joglo juga. Oh gitu. Yes.
Makanya kebayang tadi pas Terasa Bang kan ya Ucok cerita. vibes-nya Iya, ya, terasa rumah-rumah kayak banget. gitu. Bener-bener terasa banget. Dan ini makasih Bang ya sekali lagi. Ya, Pokoknya gue juga lancar terima kasih. terus, nanti kesini lagi sama istrinya. Buat cerita, pokoknya todong terus. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis juga gimana nih pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like juga video ini, dan yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Atau bisa ke Instagram kita di @chemistry. Di bio-nya itu ada linknya, langsung nyambung ke WA kita. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Ucok juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.